Irfan Media. Bersama saya Muhammad Irfan, salah satu dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel saya, Irfan Media, dan kunjungi website resmi saya, irfan.com. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik bagaimana mencari artikel dari jurnal nasional maupun internasional. Salah satu untuk sebelum sampai ke sana, kita kaji dulu mengenai perbedaan artikel dan jurnal. Mungkin sebagian sudah tahu apa artikel dan apa itu jurnal, tetapi ada juga yang masih bingung. Artikel itu apa sih? Jurnal itu apa sih? Kita itu mau mendownload artikel atau mau mendownload jurnal. Nah, eh, dari jurnal Indomath Indonesia Mathematics Education ini, salah satu artikelnya adalah dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Gallery Walk, bla 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 bla, calon guru. Artikel ini ditulis oleh Fauzia dan Abdul Qahar dari Universitas Negeri Malang. Jadi ini adalah artikelnya yang diterbitkan oleh jurnal Indomath Indonesia Mathematics Education. Dan publishernya adalah Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Selanjutnya, untuk contoh yang jurnal internasional yang dari Indonesia, kita harus cinta dalam negeri. Journal on Mathematics Education. Ini adalah publishernya adalah Universitas Sriwijaya dan Indonesian Mathematical Society atau lebih dikenal dengan sebutan Indo-MS. Jurnal ini sudah terindeks Scopus sejak 8 September 2018. Berarti jurnal ini adalah jurnal internasional bereputasi dan juga jurnal terakreditasi oleh Dikti dan paling tinggi grade-nya Sinta 1. Salah satu artikelnya adalah judulnya adalah Semiotic Reasoning bla 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 dengan penulisnya adalah Christine Wulandari, Purwanto, Subanji, Heri Susanto, Yoga, dan Muhammad Irfan. Nah, ini adalah artikelnya yang diterbitkan oleh JME. Publishernya adalah Universitas Sriwijaya dengan editor in chief-nya Zulkardi. Oke, ini adalah perbedaan artikel dan jurnal. Selanjutnya, ada alasan kenapa harus mencari artikel dari jurnal. Bagi kita mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa, dan saya sekarang dosen, tentu tahu, baik mahasiswa, dosen, ataupun peneliti pada umumnya, kita harus mencari jurnal. Dan nggak cuma mencari, tetapi tanggung jawabnya adalah kita membaca artikel yang sudah kita download, yang sudah kita cari. Tujuannya mengapa harus mencari artikel itu adalah untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita. Isu-isu yang terbaru itu sekarang seperti apa? Trennya seperti apa? Apakah tren yang dulu sudah ada kembali muncul dan ngehit lagi? Seperti itu matematika itu sebetulnya udah dulu tetapi sekarang hit lagi. Kemudian ketika kita sudah menambah pengetahuan dan tahu isu-isu yang terkini, kita tentu punya ide penelitian. Oh, kalau gitu saya punya ide nih. Penelitian tentang misalkan interferensi atau berpikir kritis atau yang lain. Kemudian selain itu
ketika kita mendownload artikel dan membacanya, itu adalah salah satu calon untuk mengisi daftar pustaka ketika kita menulis skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah. Bagaimana ciri artikel itu bagus? Nah, tentu ini adalah salah satu pertanyaan yang sulit dijawab, dan ada yang setuju dengan alasan yang saya sampaikan, ada juga yang mungkin kurang setuju. Dan ini adalah salah satu cirinya, bukan semuanya. Yang pertama, kalau standarnya itu nasional, berarti dia jurnalnya harus sudah terakreditasi. Ketika S1 itu grade tertinggi, dan S6 itu adalah grade paling bawah. Sehingga artikel yang terbit di S1, S2 itu seharusnya lebih bagus daripada yang S6. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada artikel dari S6 ataupun S5 itu yang bagus. Dan artikel itu harus melalui proses review, proofread, dan juga pengecekan plagiasi. Jangan cuma submit langsung publish. Nah, itu jelas artikelnya ya kalau saya sih menurut saya kurang bagus. Kemudian yang ketiga, referensi yang digunakan itu relevan, up to date, dan banyak. Hal ini membuktikan salah satu bukti bahwa penulis itu sudah membaca banyak artikel. Buktinya adalah bacaan itu digunakan sebagai referensi untuk mengutip, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dilihat dari judul, itu sudah menarik. Bisa kalimat ajakan, kalimat tanya, atau ya kalimat yang simpel atau puitis sekalipun. Dan kalimat yang digunakan di batang tubuh artikel itu mudah dipahami dan terstruktur. Jadi bacanya itu enak, teruntut, dan sebagainya. Dan mudah dipahami itu tergantung individu masing-masing ya. Bagaimana, apalagi kalau di artikelnya bahasa Inggris, tergantung dari tingkat kemahiran bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian, bagaimana cara mencari artikel dari jurnal nasional? Caranya adalah kita mengunjungi website-website penyedia artikel. Salah satunya adalah Google Scholar, kemudian alamat masing-masing jurnal melalui websitenya, Sinta dari Ristek Dikti, kemudian PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ResearchGate, atau yang lain. Banyak sekali. Nanti kita demokan. Kemudian, bagaimana cara mencari artikel dari jurnal internasional? Hampir sama dengan yang nasional. Yang perlu ditambahkan adalah di sini ada Eric. Eric itu menyediakan banyak sekali artikel dari jurnal internasional, baik terindeks Scopus maupun yang tidak terindeks Scopus. Kemudian ada Science Direct, Scopus itu sendiri, ada Web of Science, masing-masing jurnal, ataupun juga ResearchGate. Kemudian, bila artikel yang saya kehendaki itu berbayar, bagaimana agar saya bisa download? Ya, bayar, baru bisa download. Menggunakan PayPal, transfer, ataupun yang lain. Itu kalau Anda punya banyak uang atau pengen melalui jalur yang putih. Tetapi bila menggunakan jalur yang lain, bisa menggunakan Skyhub atau website yang lain. Kemudian jangan lupa like dan
subscribe di Irfan Media. Kemudian di sini saya akan menampilkan kita akan mendemokan cara untuk mencari jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi. Mulai dari jurnal nasional dulu. Kita kunjungi Google Scholar atau Google Cendekia, silahkan. Sama saja. Misalkan saya ingin mengetahui tentang artikel yang topiknya berpikir kritis. Berpikir kritis di pendidikan matematika. Dan di sini ada banyak sekali. Ada artikel judulnya Penjenjangan Kemampuan Berpikir Kritis. Ini tahun 2010. Kemudian ada lagi mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sebagainya. Dan kita juga bisa sejak up to date-nya sejak 2019. Nah, langsung bisa. Misalkan ini kemampuan berpikir kritis matematik di-download, dikunjungi, kemudian menuju ke jurnal yang dituju. Oh, ternyata penulisnya adalah Wahyu Hidayat, Feni Triana, dan sebagainya. Kita baca abstraknya, bagus atau enggak, cocok atau enggak. Kalau cocok, klik full PDF. Nah, silahkan dibaca. Kita back lagi, atau mungkin yang lain, silahkan. Atau langsung menggunakan bahasa Inggris. Critical thinking in mathematics education. Misalkan seperti ini. Oh, di sini ada International Journal of Instruction dari ICI. Kita klik, munculnya ke Erik. Kita lihat abstraknya, bagus atau enggak. Kalau bagus, langsung download full text. Dan ini baru aja publication date-nya 2019. Baru. Nah, berhubung ini sudah di Erik, kita langsung saja ke Erik. Di Erik ini halaman utamanya adalah seperti ini. Kita untuk mencari artikel, tinggal kita mencari di sini, ketikkan kata kuncinya. Misalkan fokus penelitian saya mengenai interferensi berpikir. Interference in mathematics. Kemudian kita centang full text available, peer reviewed only, search. Nah, di sini ada banyak sekali artikel. Nah, banyak sekali, silahkan. Misalkan di sini saya klik, dilihat, dibaca abstraknya cocok atau enggak, langsung kita download. Oke, silahkan di download. Saya cancel saja. Kemudian ini adalah Erik. Kemudian yang lain Science Direct. Muncul seperti ini, Science Direct. Ini adalah
banyak sekali jurnal baik open access maupun yang tidak open access dari tahun yang lama sampai tahun 2020 sekarang itu masih ada. Dan ini adalah logo Elsevier. Emang ini adalah miliknya Elsevier. Di sini kita ketikkan keywordnya, misalkan interference in mathematics. Misalkan seperti ini, kemudian kita search. Nah, ternyata di sini ada banyak. Ada peringatan mau register atau sign in. Kalau sudah punya akunnya, silakan sign in. Kalau belum punya, silakan register. Kita close dulu. Nah, di sini open access, silakan dicari yang open access. Boleh. Langsung di-download, silakan. Ini adalah Science Direct. Kemudian yang lain uh, ResearchGate. ResearchGate ini adalah kumpulannya para peneliti. Anda bisa join, membuat akun di sini. Academic or student, atau corporate, dan sebagainya, silakan. Atau langsung login. Kalau sudah punya email atau sudah punya akun di sini. Anda juga bisa menggunakan Google atau Facebook dan sebagainya. Saya salah password. Saya lupa. Ini sorry ya. Ya intinya di ResearchGate ini ada. Kemudian ada banyak sekali atau langsung ke jurnal yang dituju. Misalkan apa ya, JRME. Banyak lah. Silakan nanti. Nah, ini bisa di-download nggak ini? Get access. Oh, harus bayar. Nah, bagaimana kalau bayar seperti ini? Gampang, bisa Anda bayar juga atau kita copy linknya ini, di copy DOI-nya, kemudian kita buka di hub. Nah, di hub kemudian kita paste di sini, kita klik open, maka insya Allah akan bisa di-download. Munculnya seperti ini. Nah, bisa di-download. Oke ya, silahkan dicoba. Saya cancel saja. Anda bisa menikmati. Oke gitu, terima kasih. Dan jangan lupa kunjungi Irfan Media dan juga subscribe Irfan Media. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.